Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Maya Sofa. Baik, kita akan melanjutkan tentang perhitungan penciptaan nilai. Mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Baik, lantas ini yang selanjutnya adalah laba ekonomi. Laba ekonomi adalah total pendapatan perusahaan dikurangkan biaya ekonomi perusahaan, di mana termasuk dalam biaya ekonomi adalah biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, laba ekonomi ini juga sering disebut dengan residual income. Nah, laba ekonomi ini memiliki keuntungan jika dibandingkan analisis nilai pemegang saham. Nah, analisis pemegang saham ini yang kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, jadi laba ekonomi ini lebih memiliki keuntungan jika dibandingkan dengan analisis nilai pemegang saham. Kenapa? Karena laba ekonomi ini menggunakan sistem pelaporan akuntansi perusahaan di mana terfokus kepada keuntungan, bukan arus kas. Nah, jika menggunakan laba ekonomi ini, manajer itu lebih mudah ya teman-teman ya untuk memahami dan menerima angka laba dibandingkan dengan informasi arus kas yang ada di analisis nilai pemegang saham yang kemarin atau di arus kas yang pertama kita bahas ya. Nah, jika di laba ekonomi ini langsung menunjukkan angka laba jika dibandingkan arus kas materi yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, rumus dari laba ekonomi ini sendiri adalah penjualan dikurangi dengan biaya ekonomi. Biaya ekonomi itu apa? Biaya eksplisit dan biaya implisit sehingga menghasilkan laba ekonomi. Nah, biaya eksplisit itu apa teman-teman? Biaya eksplisit adalah pengeluaran aktual perusahaan kepada pihak lain di mana sebagai imbalan atas sumber daya yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan kebalikannya, kalau biaya implisit itu apa? Biaya implisit itu adalah opportunity cost yang muncul karena aset perusahaan tidak digunakan untuk penggunaan terbaiknya. Tidak ada arus kas yang keluar dari perusahaan atas biaya implisit. Nah, untuk untuk laba ekonomi ini ada juga contohnya ya. Contohnya seperti ini. PT ABC memperoleh proyek yang akan menghasilkan laba bersih atau accounting profit di mana sebesar 50 miliar. Proyek tersebut akan berlangsung selama 1 tahun. Proyek tersebut menggunakan pabrik yang dapat disewakan kepada pihak ketiga dan memberikan pendapatan sewa sebesar 20 miliar, di mana biaya implisit dalam contoh ini adalah pendapatan sewa yang seharusnya dapat diterima di perusahaan dan tidak menggunakan bangunan tersebut untuk mengerjakan proyek yang diterima. Nah, kita mencari laba akuntansinya dulu. Yang pertama, laba akuntansinya berapa? Seperti yang disebutkan dalam soal, laba akuntansinya adalah ini accounting profit sebesar 50 miliar. Kemudian laba ekonomi. Laba ekonomi ini diperoleh dari 50 miliar dikurangi biaya ini dikurangi dengan pendapatan sewa yaitu 20 miliar sehingga menghasilkan laba ekonomi senilai 30 miliar. Laba ekonomi ini, nah ini ya teman-teman ya, laba ekonomi yang menggunakan pendapatan entitas dalam menghitung laba ekonomi. Nah, rumusnya adalah laba operasi sebelum bunga dan setelah pajak dikurangi dengan investasi dikali W, ICC sama dengan
laba ekonomi. Ini juga terdapat contohnya ya. Nah, contohnya seperti ini. PT ABC memiliki WACC atau Weighted Average Cost of Capital sebesar 12% dan memiliki aset sebesar 1 juta. Laba operasi sebelum bunga dan setelah pajak sebesar 180.000 dalam setahun. Nah, berapakah laba ekonomi yang diperoleh oleh PT ABC? Nah, kita mencari ya laba ekonomi dari PT ABC, yaitu rumusnya untuk mencari laba ekonomi adalah seperti yang tadi di awal tadi ya, laba operasi sebelum bunga dan setelah pajak dikurangi WACC dikalikan total aset, di mana dalam soal disebutkan bahwa laba operasi sebelum bunga dan setelah pajak itu 180.000 per tahun, kemudian dikurangi dengan 12% dikalikan 1 juta dan diperoleh hasil dengan nilai 60.000. Nah, manfaat dari laba ekonomi itu fokus kepada laba ekonomi ya, bukan kepada laba yang dihasilkan oleh sistem akuntansi, di mana laba ekonomi ini memiliki keunggulan manajemen karena harus benar-benar mengamati nilai investasi perusahaan secara hati-hati. Nah, laba akuntansi ini laba akuntansi yang besar tidak selalu menghasilkan laba ekonomi yang positif apabila perusahaan berinvestasi pada aset yang tidak meningkatkan penjualan perusahaan. Nah, kenapa laba ekonomi penting padahal ada laba akuntansi? Nah, itu ya, nanti kita bahas di sini. Baik, kemudian fokus kepada laba ekonomi yang telah membantu manajemen dalam mengurangi aset-aset produktif seperti bahan baku yang terlalu tinggi atau aset tetap yang menganggur. Nah, jadi ada aset ya yang tidak digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan. Nah, fungsi dari laba ekonomi ini sendiri itu manajemen itu lebih fokus ya, jadi lebih fokus karena ada aset yang tidak dapat membantu meningkatkan laba penjualan dan akhirnya apa teman-teman malah akan menjadi beban perusahaan karena akan menjadi biaya-biaya perusahaan gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah laba ekonomi dapat digunakan untuk mengevaluasi opsi strategik yang menghasilkan tingkat pengembalian untuk sejumlah periode tertentu. Yang kedua, laba ekonomi juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan analisis nilai pemegang saham karena laba ekonomi dapat digunakan untuk melihat kinerja perusahaan lebih relatif terhadap aset yang digunakan setiap tahunnya. Nah, jadi dengan adanya laba ekonomi ini, kita dapat melihat mana aset yang diproduksi dan dapat menghasilkan laba perusahaan dan mana aset yang menganggur dan malah menjadi biaya atau beban bagi perusahaan. Gitu ya. Oke, baik. Kesulitan laba ekonomi. Laporan posisi keuangan tidak mencerminkan modal yang diinvestasikan oleh perusahaan. Laporan posisi keuangan tidak melaporkan aset pada nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh aset tersebut di masa depan. Jadi laporan posisi keuangan itu buat aset pada nilai yang sekarang ya. Kemudian ada aset dalam posisi keuangan dilaporkan pada harga perolehannya dan dikurangi dengan penyusutan amortisasi. Laporan posisi keuangan ini biasanya
dapat digunakan untuk menilai aset lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar, sehingga laba ekonomi menjadi lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian kesulitan dari laba ekonomi ini sendiri, teman-teman, itu eh, dapat menimbulkan adanya tindakan manipulasi, di mana laporan keuangan yang disajikan itu berisi angka-angka yang sudah dimanipulasi ya, dengan tujuan dapat meningkatkan target keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dengan adanya manipulasi ini sebenarnya perusahaan dapat memperoleh NPV atau net present value negatif ataupun positif secara bersamaan. Karena apa? Laba ekonomi yang digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kerja manajemen tersebut terfokus pada laba ekonomi yang tinggi pada jangka pendek ya. Meskipun dalam proyek-proyek yang akan dilakukan pada jangka panjang sebenarnya memiliki angka net present value negatif. Kemudian selanjutnya kesulitan laba ekonomi itu dalam mengalokasikan pendapatan ya, biaya, modal ke unit bisnis, produk ataupun pada pelanggan. Oke, baik. Lantas selanjutnya ada economic value added atau sering kita sebut sebagai EVA. Jika kita berbicara mengenai EVA, apa sih EVA itu? Nah, EVA itu adalah salah satu alat ya untuk digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan atau divisi. Nah, itu yang disebut dengan EVA. Nah, EVA ini adalah laba operasi setelah pajak dikurangi dengan total biaya modal tahunan. Itu ya. Nah, ini berikut adalah formula dari EVA. Ini adalah laba operasi dikalikan dengan satu nilai konstan dikurangi tarif pajak, dikurangi dengan WACC dikalikan total aset dikurangi liabilitas lancar. Contohnya, teman-teman bisa lihat di dalam tabel ini untuk menghitung EVA-nya pada PT EFG pada tahun 2012, di mana dalam hal ini PT EFG laba operasinya 150 miliar, kemudian total asetnya 1 triliun, liabilitas lancarnya 200 miliar, WACC-nya 12%, tarif pajaknya 25%. Nah, ini ya, kita menggunakan rumus yang di atas tadi, laba operasi dikalikan 1 tarif pajak dikurangi WACC dikalikan total aset dikurangi liabilitas lancar, ya kan? Kita ambil nilainya dari tabel, yaitu 150 miliar, dikalikan dengan 1 dikurangi 25% tarif pajak, kemudian dikurangi dengan hasil perkalian antara WACC dikalikan 1 triliun total aset dikurangi 200 miliar liabilitas lancar. Nah, kita sudah ketemu ya hasilnya, ada 16,5 miliar. Nah, di sini dapat di hasil analisisnya adalah lebih besar dari 0, sehingga perusahaan tersebut mampu menciptakan kekayaan untuk pemegang sahamnya. Oke, baik, yang terakhir ada cash flow return on investment. Nah, CFROI ini memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang berkelanjutan dengan kas yang diinvestasikan di perusahaan, di mana selisihnya dengan biaya modal
dapat merefleksikan potensi penciptaan nilai pada perusahaan. Nah, di mana tinggi selisihnya semakin tinggi potensinya. Nah, formulanya atau rumusnya seperti apa? Seperti berikut ya yang sudah saya cantumkan pada PPT, yaitu laba operasi dikalikan satu nilai konstan dikurangi tarif pajak ditambah beban penyusutan ditambah beban non-cash lainnya, kemudian dibagi dengan modal yang diinvestasikan. Baik teman-teman, terima kasih. Ini sudah selesai materi dari perhitungan penciptaan nilai manajemen keuangan lanjutan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan klik tanda loncengnya biar teman-teman selalu update video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.